Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan nikmat agar kita bisa melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa agar pada proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Nirwana Wahyuni, Ibu dari mahasiswi dari YM Padang Sidimpuan, jurusan Pendidikan Agama Islam, dan sekarang semester 4. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, masuklah kita kepada inti pembelajaran kita, yaitu tema kita pada hari ini ialah mengenal mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, buat adik-adik sekalian, ada yang tahu nggak apa itu pendidikan agama Islam? Ya, baik. Silakan buat adik. Silakan buat adik kita yang siapa namanya, Dek? Ya, bagus. Ada yang lagi yang lain? Ya, itu juga termasuk dengan pendidikan yang adik-adik sampaikan, udah termasuk apa itu pendidikan agama Islam ya. Di sini dalam kita mengenal pendidikan agama Islam, kita harus tahu apa itu pendidikan agama Islam itu dan apa-apa saja yang ada di dalam pendidikan agama Islam itu. Dan di sini Ibu akan membahas apa-apa saja yang terdapat dalam pendidikan agama Islam itu, seperti apa itu pendidikan agama Islam, apa itu dan ruang lingkup pendidikan agama Islam, fungsi pendidikan agama Islam, tujuan pendidikan agama Islam, dan landasan pendidikan agama Islam. Dan di sini pendidikan agama Islam atau PAI tidak cuma berada di dalam perguruan tinggi saja, dan tidak cuma berada di pesantren atau lainnya. Pendidikan agama Islam juga terdapat pada sekolah umum dan keislaman lainnya. Dan di sini pendidikan agama Islam ialah merupakan mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan di sekolah umum maupun di sekolah Islam. Dan karena untuk mengajarkan Islam kepada generasi umat Islam mengajarkan Islam kepada generasi umat Islam memerlukan proses pendidikan, yaitu fungsi proses pendidikan ialah untuk mempromosikan atau mengaplikasikan perubahan yang diinginkan di perilaku kita. Maka pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang seutuhnya. Dan seperti yang disebutkan oleh Ahmad Dai Marinba, mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju pembentukannya kepribadian yang utama atau insan kamil. Dan menurut peraturan pemerintahan nomor 55 tahun 2007 bab 1 pasal 2 menyebutkan pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, pembentukan sikap serta kepribadian peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilandasi sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran, kuliah, dan sejalur jenjang dan jenis pendidikan lainnya. Secara garis besar
guru juga memiliki strategi dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan, antara lain ialah keteladanan, kepembiasaan, kewasab atau hukuman, serta kedisiplinan dan lain-lain sebagainya. Dan di sini kita akan membahas yang kedua, yaitu ruang lingkup. Tidak cuma pada mata pelajaran pendidikan agama Islam aja, di semua mata pelajaran ruang pendidikan juga memiliki yang namanya ruang lingkup. Di sini ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi tiga macam, yaitu keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk dan lingkungannya. Dan di sini ruang lingkup pendidikan agama Islam juga terkandung dalamnya merupakan perpaduan yang saling melengkapi dengan yang satu dengan yang lainnya. Kita juga, dan ruang lingkup pendidikan, apapun yang kita lakukan pasti ada pelaksanaan, yaitu ruang landasan pelaksanaan pendidikan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan landasan di sini ada 3 dasar. Yang pertama adalah dasar yuridis atau hukum, dan yang kedua dasar religius, yang ketiga dasar psikologis. Yang dimaksud dengan dasar yuridis atau hukum ialah dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam yang berasal dengan perundang-undangan dan secara tidak langsung dapat menjadikan pegangan di sekolah secara formal. Sedangkan dasar religius adalah dasar yang berasal dari ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan begitu juga dengan dasar psikologis. Kalau dasar psikologis ialah berasal dari pembentukan aspek kejiwaan kehidupan masyarakat. Hal ini berdasarkan bahwa dalam hidupnya manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dihadapkan dengan hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan trauma, sehingga mengeluarkan adanya ketenangan dalam kehidupannya. Dan selanjutnya yaitu fungsi pendidikan agama Islam. Fungsi pendidikan agama Islam ialah di sini fungsi pendidikan agama Islam ialah ada 7 macam, yaitu pengembangan, penanaman nilai, penyesuaian mental, perbaikan, pencegahan, pengajaran, dan penyaluran. Dan fungsi agama Islam sebagai proses transportasi ilmu dan pengalaman. Itulah yang disebutkan oleh Abdul Majid mengemukakan 7 fungsi pendidikan agama Islam di sekolah madrasahnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada pengembangan, penanaman nilai, penyesuaian, perbaikan, pencegahan, pengajaran, dan penyaluran. Dan kalau ada fungsi, apapun kegiatannya tidak luput dari yang namanya tujuan. Tujuan pendidikan itu ada 3, yaitu tujuan pendidikan internasional, tujuan pendidikan internasional, dan tujuan pendidikan kurikulum. Dan kita akan membahas tentang tujuan pendidikan agama Islam. Tidak akan lepas dari tujuan akhir pendidikan yang terletak pada terlaksananya
pengabdian penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada tingkat perseorangan, kelompok, maupun kemanusiaan dalam arti yang seluas-luasnya. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam buku Pendidikan Preceptif Hadis Ummi Kalsum. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Bagi adik-adik yang kurang paham atau yang mau ditanyakan, Ibu persilahkan. Ya, pendidikan agama Islam banyak cangkupannya, seperti gak cuman di dalam pendidikan agama Islam, tidak cuman hanya itu. Pendidikan agama Islam ya itu juga termasuk dalam pendidikan agama Islam. Gak cuman fikih, ada juga fikih ibadah, fikih muamalah, dan tasawuf, akhlak, akidah akhlak, tauhid, nahwu shorof, dan banyak lainnya. Baik, kalau buat adik-adik sekalian, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, inti dari pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenal mata pelajaran pendidikan agama Islam yang adalah usaha sadar terencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan. Pendidikan agama Islam juga mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam dirinya sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun lingkungannya. Jadi, mata pelajaran agama Islam yang dimaksud di sini adalah peningkatan potensi spiritual yang membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan memiliki akhlak mulia. Dan pendidikan agama Islam juga memiliki landasan seperti yang Ibu sampaikan tadi, yaitu tiga landasan, yaitu landasan yuridis atau hukum, dan landasan religis atau keagamaan, dan landasan psikologis atau kejiwaan. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan lainnya. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Membaca doa, dipersilahkan. Ada baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya tutup dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirwana Wahini, pamit undur diri.